Kalau di sini ada pengusaha, saya mohon dengan amat sangat, jangan kebanyakan membangun fisik. Kalau kita nggak nyumbang masjid, orang lain udah banyak yang nyumbang masjid. Kalau kita nggak bangun masjid, masjid udah kebanyakan yang kosong. Nggak perlu ditambah untuk membangun bangunan yang akhirnya kosong juga. Maka apa yang harus dilakukan para pengusaha saat ini? Bangun SDM. Saya pernah ketemu sama beberapa pengusaha. Ustaz, jadi pengajar itu jangan mengandalkan mengajar doang dong. Bikin usaha. Kalau saya bikin usaha, berapa kelas yang bisa saya tinggal? Siapa yang gantiin saya ngajar? Memangnya usaha nggak akan bisa nggak butuh meluangkan waktu. Kalau saya harus buka usaha, berarti harus mengorbankan beberapa pembelajaran. Yang ideal itu nawarinnya jangan begitu. Ustaz, saya punya perusahaan, saya kasih hadiah antum saham 2%, antum langsung pasif income. Itu baru real. Maka para pengusaha harusnya langsung nih kasih beasiswa nih. Orang-orang yang semangat seperti ini. Kasih beasiswa buat apa? Buat mengadakan karantina-karantina seperti ini. Langsung. Jangan tanggung-tanggung. Supaya senang, supaya bahagia, supaya karantinanya itu dalam keadaan yang luar biasa semangat di hotel bintang 5. Jadi yang karantinanya semangat. Ya, coba bayangkan kalau misalnya setiap pengusaha diarahkan harta mereka untuk bangun SDM, itu jauh manfaatnya lebih besar daripada sekadar bangun fisik. Waktu kami ke Lampung kemarin, pemilik hotel itu punya pesantren, sudah bangun 5M, tapi nggak ada santri dan nggak siap pengajarnya. Terus mau ngapain? Ngabisin uang 5M hanya untuk fisik. Terus kemudian santrinya sudah ada, belum ada pengajarnya, gimana udah siap? Nah itu, kita pengen membina pengajar. Lah, gimana ceritanya? Pengajarnya belum siap, kok udah berani-berani bangun pesantren? Kenapa nggak kemudian pesantren yang sudah ada saja sumbangin ke 5M-nya ke Karim? Kan lebih bermanfaat. Pahalanya kan sama. Bahkan bisa jadi lebih besar karena Karim sudah berjalan. Ya kan? Jadi kadangkala mikirnya tuh saya nggak paham cara alur berpikirnya kayak gimana gitu. Alur berpikirnya seperti itu saya nggak paham. Yang pasti kenapa ulama zaman dulu produktif? Karena udah nggak mikirin dunia. Kenapa nggak mikirin dunia? Ya hidupnya sudah ditanggung oleh pemerintah, hidupnya sudah ditanggung oleh nggak mikirin dunia. Begitu. Ya. Kenapa sekarang kok guru ngaji nggak produktif? Oh jangan salahkan guru ngaji. Gimana mau produktif? Orang uang bulanan aja susah. Harus jualan ini dulu. Harus bahkan ada yang nge-grab dulu. Bahkan ada yang ketika mau ngajar itu nggak bisa sarapan bukan karena nggak sempat sarapan, tapi memang karena nggak ada makanan buat sarapan. Ini banyak guru ngaji seperti ini. Siapa yang mau perhatikan? Kalau bukan orang-orang kaya di sekitar kita. Oh ini masih live. Supaya orang seluruh Indonesia mendengarkan. Bangun SDM dari sekarang. Kalau SDM sudah terbangun, insya Allah, kata para ulama kita, siapa yang sibuk dengan Al-Quran, itu nggak akan pernah kelaparan. Itu sudah janji mereka. Cuma yang jadi masalah, ini kan sebetulnya sindiran buat orang-orang yang finansialnya kuat. Maksudnya apa? Arahkan ke sana. Arahkan ke sana, arahkan ke sana. Nggak akan merugi, insya Allah. Begitu ya. Saya maksudnya bukan mesti nyumbang hari, bukan. Tapi kalau ada ya alhamdulillah. Tapi prioritaskan ustadz-ustadz lokal. Jangan sampai ngundang-ngundang tim Asatidz Karim sampai sedemikian hebohnya luar biasa. Kami disambut dengan luar biasa, tapi ustadz-ustadz lokal kok dianggap sebelah mata. Ini juga bahaya. Ya. Karena yang berjuang di sini nanti ya bukan kami, tapi ustadz-ustadz yang ada di sini. Tapi kalau memang SDM-nya belum siap, siapkan SDM tersebut. Siapkan SDM tersebut. Sederhana kan tadi, kalau punya perusahaan tinggal dikasih saham 2%,
5%. Kan sederhana, Ustaz. Antum gak usah mikirin apa-apa, pokoknya tugas antum ngajar. Loh, seharian saya kayak gimana? 5% passive income. Selesai kan? Selesai. Dan itu pahalanya bukan cuma di dunia. Pahala dapat karena Ustadz ini ngajar. Ustadz ini ketika ngajar muridnya mengamalkan dan mengajar lagi dapat pahala lagi. Berapa pahala yang akan banyak kita dapatkan walaupun kita sudah meninggal. Seperti itu ya. Itu jadi kemana-mana ini. Ya, nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi bangun SDM. Karena memang kenyataannya sekarang kenapa kok banyak guru ngaji yang nggak punya sanad? Kebanyakan bukan karena nggak mau, tapi karena nggak mampu. Ya, karena bisa jadi yang hadir di sini juga harus nabung dulu. Ngumpulin uang. Wah, alhamdulillah ada daurah, saya harus nabung dulu nih. Menyisihkan uang belanja yang harus diskusi alot dulu dengan istri itu. Masya Allah, ini luar biasa perjuangannya. Ya kan? Ini harus diapresiasi yang begini. Begitu. Allah Ta'ala alam. Ya mudah-mudahan setelah ini nanti banyak pengusaha yang datang kepada antum langsung ngasih beasiswa untuk belajar karantina di hotel bintang 5 gitu ya. Tuntaskan Jazariyah, Tufatul Atfal, Masya Allah, luar biasa. Lulus dari situ sudah jadi semuanya itu SDM tuh. Tinggal mau bangun gedung segala macam ya, kalau pengajarnya udah ada mah udah enteng. Mau nerima santri ribuan juga sudah gampang. Lah ini nerima santri ratusan ribuan santri, pengajarnya baru OR. Open recruitment pengajar. Wah, gimana ini sudah berani-berani nerima santri, pengajar baru di open recruitment. Kan kadang-kadang begitu. Tolong carikan pengajar. Kok tolong carikan pengajar sih? Bina lah pengajar sendiri. Caranya gimana? Kasih beasiswa orang-orang yang potensial di sana untuk jadi pengajar di situ. Ya kan? Korbankan 2 atau 3 tahun, jangan nerima murid dulu. Terus ngapain? Bina pengajar. Korbankan 2-3 tahun sebelum membuka lembaga untuk membina pengajar dulu. 3 tahun cukuplah insya Allah. Cari orang-orang yang potensial, yang memang mau bekerja keras di sana. Kalau perlu nanti di MOU itu ada catatan. Ketika selesai 3 tahun mesti mengajar di sini minimal 10 tahun, kan begitu. Tapi kalau finansialnya kuat dan kebutuhan hidupnya tercukupi, jangankan 10 tahun, 100 tahun pun siap. Iya nggak? Ustaz, mau ngajar nggak di sini? Syaratnya apa? Hafiz 30 juz, minimal diusahakan bersanad, bisa bahasa Arab. Ngajar setiap hari, gaji berapa? 3 juta. Apalagi di Jakarta 3 juta, itu nggak bisa dapat apa-apa. Apalagi sudah berkeluarga. Tapi pengennya hafiz 30 juz, bersanad, bisa bahasa Arab, ngajar setiap hari. Coba kalau 10 juta minimal. 10 juta aja, nggak perlu 30 juta. Pengusaha kan biasanya 30 juta minimal tuh. Ini 10 juta aja. Siapa pengajar yang nggak mau? Ustaz, 10 juta. Oke, siap. Ustaz, yang namanya ngajar itu harus ikhlas. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya guru ngaji yang gajinya 10 juta dibandingkan dengan guru ngaji yang gajinya 1 juta lebih ikhlas yang 10 juta. Pasti lebih ikhlas. Jadwal jam 7, 7.15 sudah datang. 7 kurang 15 sudah datang. Tapi yang gaji 1 juta, jadwal jam 7, keliling dulu dia. Nganterin madu, nganterin herbal, susu kedelai, keripik, antar kopi, datang jam 8. Kalau guru ngajinya 10 juta, ibu-ibu nggak akan disibukkan dengan cucian. Udah punya pembantu semuanya. Bisa gaji pembantu 10 juta itu. Udah beli mesin cuci, pembantunya pun nggak sibuk. Ibu-ibu kok nggak sibuk ya? Alhamdulillah semua sudah tertangani. Saya fokus ngajar. Coba akan seproduktif apa umat kalau seperti itu? Begitu. Nah mudah-mudahan pada denger nih orang-orang kaya nih. Ya, mudah-mudahan pada dengar dan mudah-mudahan melahirkan revolusi infak gitu ya.
Kan infak itu selama ini kan ke gedung lagi, gedung lagi, gedung lagi. Ini revolusi infak dan sedekah. Baik. Allah taala a'lam. Lanjut.